dengar tentang kota Mekah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota yang sangat istimewa bagi umat Islam. Banyak sekali orang di dunia yang ingin datang mengunjunginya. Benar Ratu, tapi apa sih yang ngebikin kota Mekah begitu istimewa? Makkah dulunya adalah sebuah kota tandus, bahkan dikenal dengan nama Bakkah. Tetapi kini Makkah menjadi kota yang penuh berkah, kota yang menjadi pusat bagi agama Islam. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana cara Rasulullah melakukan kota ini? Maksudmu Fatuh Makkah? Ya, betul sekali. Mari kita ceritakan kisah perjuangan ini dimulai dari perjanjian yang sangat penting, yaitu Perjanjian Hudaybiyah. Di tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabat sedang bersiap untuk melakukan ibadah haji. Mereka berangkat menuju Mekah, namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh kaum Quraisy di Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Kami datang dengan niat damai untuk beribadah kepada Allah. Kami tidak bermaksud untuk berperang. Mohon izinkan kami untuk melakukan ibadah haji dan mengunjungi saudara kami di Makkah. Tidak, kalian tidak bisa masuk. Kalian harus kembali. Meskipun sudah menjelaskan maksud dan tujuan tersebut, Rasulullah tetap tidak diizinkan masuk ke kota Mekah. Setelah beberapa waktu, terjadilah perundingan yang menghasilkan perjanjian Hudaybiyah yang mengatur beberapa hal penting antara kaum muslim dan Quraisy. Perjanjian Hudaybiyah merupakan perjanjian perdamaian antara kaum Quraisy Mekah dan penduduk muslim Madinah. Adapun isi perjanjian Hudaybiyah adalah 1. Pengikut Nabi Muhammad tidak boleh menjalankan ibadah umroh pada tahun ini, namun boleh mengerjakan tahun depan dan waktunya tidak boleh lebih dari 3 hari. Kedua, menghentikan permusuhan dan tidak saling menyerang dalam waktu 10 tahun. Ketiga, pengikut Nabi Muhammad yang kembali ke Mekah dipersilakan untuk bergabung dengan kaum Quraisy. Keempat, menolak orang kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad ke Madinah. Kelima, memberikan kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung dengan Rasulullah atau kaum Quraisy Mekah. Beberapa waktu setelah perjanjian tersebut, suku Khuza'ah yang bersahabat dengan kaum muslim diserang oleh suku Bani Bakr yang didukung oleh kaum Quraisy. Ya Rasulullah, kaum Quraisy telah melanggar perjanjian. Mereka telah membantu suku Bani Bakr menyerang suku Khuza'ah. Rasulullah mengirim utusan kepada kaum Quraisy Mekah untuk menyelesaikan konflik secara damai. Beliau mengusulkan 3 solusi. 1. Orang kaum Quraisy Mekah segera menghentikan peperangan dengan suku Khuza'ah. 2. Kerugian atas jatuhnya korban perang dari suku Khuza'ah harus diganti. 3. Membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah sehingga Rasulullah segera menyiapkan pasukan. Dalam waktu singkat, 10.000 sahabat berkumpul dan siap berangkat ke Mekah. Namun, di tengah perjalanan, Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat, membocorkan rencana ini kepada kaum Quraisy. Saya harus memberitahu mereka, saya tidak bisa membiarkan Mekah dihancurkan. Mekah adalah kota kelahiran kita, meski saya kini berjuang bersama Rasulullah. Kemudian Umar mengetahui dan melaporkan niat Hatib tersebut kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Hatib telah membocorkan rencana kita kepada Quraisy. Biarkan aku menghukumnya. Ya Rasulullah, aku tidak bermaksud berkhianat. Aku hanya ingin melindungi keluargaku. Meskipun Hatib membocorkan berita kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, Rasulullah memaafkan kesalahan tersebut. Begitulah Rasulullah berhati lembut dan pemaaf. Setibanya di Mekah, Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 bagian, dan mereka bergerak menuju kota Mekah dari segala penjuru. Pergerakan kaum muslimin selalu di bawah komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, pasukan kita telah mengepung Makkah dari segala penjuru. Kaum Quraisy tidak dapat melawan. Kaum Quraisy tampak ketakutan, wahai Rasulullah. Apa yang harus kita lakukan?
Meskipun dengan pasukan yang sangat banyak, Rasulullah memerintahkan untuk tidak akan memerangi orang kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabat hanya memberi peringatan kepada kaum Quraisy serta memberikan pembuktian bahwa Islam di Madinah berkembang sangat pesat. Diiringi dengan bacaan takbir dan tahmid, membuat kaum muslimin semakin menggetarkan kaum Quraisy. Rasulullah dan para sahabatnya memasuki kota Mekah dengan cara-cara yang damai dan tenang, serta tidak membawa kerusakan apapun. Kaum Quraisy yang awalnya khawatir mulai merasa terharu melihat sikap lembut dan penuh penghormatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Lihatlah, mereka tidak merusak atau menyerang kita. Rasulullah datang dengan kelembutan, bukan dengan pedang. Aku tidak menyangka. Kukira mereka akan membalas dendam, tetapi justru menunjukkan penghormatan kepada kita. Sungguh mulia ajaran Islam. Mungkin inilah saatnya kita menerima kebenaran. Peristiwa tersebut dinamakan Fatu Makkah, yaitu terbukanya kota Mekah untuk kaum muslimin. Sebuah peristiwa penaklukan kota tanpa ada pertikaian dan peperangan. Dalam peristiwa tersebut, salah satu tokoh Quraisy yang selama ini memusuhi Nabi Muhammad masuk Islam. Dia bernama Abu Sufyan. Suara takbir dan tahmid terus dikumandangkan hingga sampai di depan Ka'bah. Rasulullah dan para sahabat melakukan tawaf. Patung-patung di sekitar Ka'bah dibersihkan sebagai simbol menghapus kemusyrikan. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik ke puncak Ka'bah dan mengumandangkan azan pertama kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Sungguh, ini peristiwa yang besar karena azan ini adalah azan yang pertama di Mekah. Peristiwa terbukanya kota Mekah dengan aman dan damai membuat ribuan orang berbondong Islam. Kekhawatiran kaum Quraisy akan terjadinya peperangan tidak terbukti. Rasulullah sangat menghargai dan menghormati penduduk Mekah. Peristiwa terbukanya kota Mekah dikisahkan dalam Quran surat An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Hikmah dari kisah perjanjian Hudaybiyah atau Fatu Makkah. Peristiwa Fatu Makkah mengajarkan pentingnya sifat kelembutan, pemaaf, dan kedamaian dalam menghadapi konflik. Rasulullah menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukanlah melalui kekerasan, melainkan dengan kasih sayang dan keadilan yang mampu memenangkan hati banyak orang. Ini menjadi teladan bahwa persatuan dan keteguhan iman dapat menciptakan perubahan besar tanpa perlu kekerasan. Menginspirasi kita semua untuk mengimplementasikan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia kisah perjuangan Rasulullah dalam menaklukkan kota Mekah atau yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Sekarang teman-teman semua sudah tahu kan? Untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi perjanjian Hudaybiyah atau Fatu Makkah, ayo kerjakan soal evaluasi berikut.